Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjut ke surah berikutnya, yaitu surah Ad-Duha. Bentar. Yes. Oke. Ini kok cuma ada 56, yang lainnya kemanakah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bunda-bunda sekalian, surah Ad-Duha ini surat Ad-Duha ini adalah surah yang turun masih surat Makiyah. Terus asbabun nuzul dari surah ini adalah menurut beberapa riwayat atau hadis yang sahih, di antaranya itu ada hadis eh, yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu an, ya, berkata kurang lebih Jibril alaihissalam tertahan tidak kunjung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata seorang wanita dari Quraisy, setannya terlambat datang kepadanya. Maka turunlah wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ceritanya waktu itu Rasulullah itu ada udah lama banget, udah lebih dari setahun tuh nggak turun wahyu. Jadi sama sekali nggak turun wahyu. Hampir setahun tuh sama sekali nggak turun wahyu. Nah, walaupun orang-orang kafir Quraisy itu kayak sebetulnya mereka tuh nggak peduli ya Rasulullah memperingatkan mereka untuk melakukan seperti apa yang didakwahkan, itu pun mereka tidak. Tapi sebetulnya mereka tuh menunggu-nunggu juga, kira-kira Rasulullah nih bakalan ngomong apa nih kali ini. Rasulullah ngomong apa nih kali ini. Dan Rasulullah itu kalau misalkan baru saja diberikan wahyu, langsung saat itu juga tuh menyampaikan lagi ke kaumnya. Nah, karena waktu itu hampir setahun Rasulullah tuh tidak dapat wahyu. Tidak dapat wahyu sama sekali. Dan jadi orang-orang kafir Quraisy ini menganggap bahwa berarti ini Jibrilnya mungkin kan juga disampaikan ya sama Rasulullah bahwa yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril alaihissalam gitu. Walaupun banyak orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa itu kayaknya cuma rekaan Rasulullah doang deh. Masa ada sih makhluk gaib seperti itu gitu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa mungkin Allah marah sama Rasulullah. Makanya Jibril alaihissalam Makanya Jibril alaihissalam tuh tidak tidak menyampaikan wahyu ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan bahwa oh, jangan-jangan setannya datang terlambat gitu. Jangan-jangan setannya datang terlambat. Dia dianggapnya Jibril itu adalah sama-sama makhluk gaib ya, setan gitu. Nah, karena biar bagaimanapun Rasulullah ini sama manusia, jadi pasti ada rasa baper juga dong ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengadu sampai kayak saking sedihnya Rasulullah itu disebutkan dalam hadis sahih itu Rasulullah itu tidak keluar selama 2 atau 3 malam sampai lalu datanglah seorang wanita Quraisy. Datanglah wanita Quraisy bilang begini, Hai Muhammad, sesungguhnya aku sangat berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Ya. Aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam. Nah, tiba-tiba tuh ada orang yang ujuk-ujuk ngomong kayak gitu, gimana sih lagi sedih-sedihnya, hatinya tuh lagi patah-patahnya, tambah dipatahkan sama orang yang ngomong, jangan-jangan kamu udah dibenci Allah, jangan-jangan kamu udah ditinggalkan Allah. Makanya sampai malaikat Jibril aja enggan bertemu lagi dengan dia gitu. Nah, gara-gara itu makin makin tambah sedih dong Rasulullah. Nah, karena itu maka Allah hibur Rasulullah dengan surah Ad-Duha. Makanya kan di ayat pertama surat Ad-Duha ini Allah bilang Wadduha, Wadduha, Wadduha. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha.
bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu duha ini eh, tidak hanya pas waktu matahari udah terlihat jelas banget ya. Jadi kalau di awal dari waktu duha itu adalah waktu syuruk. Waktu syuruk. Jadi kayak setengah jam setelah azan subuh itu sudah bisa mulai syuruk gitu. Nanti makanya ini nanti sekitar jam 5.30 udah mulai keluar-keluar matahari itu sudah mulai waktu syuruk. Jadi itu awal duha. Sampai nanti menjelang zuhur. Itu adalah waktu duha. Kenapa sih waktu duha ini dijadikan sumpahnya Allah? Jadi kalau Allah bersumpah, mengawali suratnya dengan sumpah, berarti surah pokok bahasan yang mau disampaikan itu benar-benaran penting banget. Penting banget. Makanya perlu penegasan, penegasan dalam bentuk sumpah. Dan karena Allah berhak bersumpah dengan nama apapun, dengan nama makhluk apapun yang Allah ciptakan. Tapi kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Nah, kenapa waktu duha? Karena waktu duha ini adalah waktu yang sangat sibuk. Jadi kalau manusia yang normal, waktu duha ini adalah waktu lagi sibuk-sibuknya. Waktu manusia normal ya. Manusia normal berarti dia kan etos kerjanya tinggi ya. Maka dia pergi kerja, tidak hanya pekerja kantoran, petani, petani di sawah pun pada waktu pagi buta itu sudah siap-siap ke sawah ya. Sudah siap-siap ke sawah. Nah, ini jadi dari pokoknya sepanjang waktu duha itu dari awal duha sampai akhir duha menjelang zuhur itu adalah lagi sibuk-sibuknya. Makanya lagi sibuk-sibuknya. Makanya Allah nih kayak memberi keutamaan. Barang siapa yang meluangkan waktunya untuk sholat duha, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya hari itu. Allah akan lapangkan jalan rezekinya. Karena apa? Karena challenge-nya itu sangat besar untuk bisa sholat duha. Apalagi yang kerja ada waktunya. Makanya Allah kasih kasih reward yang lebih banyak dibandingkan sholat sunnah lainnya gitu. Makanya kamu sholat duha, berusaha menyempatkan waktu di tengah sibuknya sholat, maka Allah akan mudahkan segala urusannya hari itu. Ya. Makanya kalau orang yang kerja, enaknya duhanya kapan sih? Nah, biasanya enaknya duhanya kapan ya? Kalau misalkan kerjanya agak siang dikit ya, misalkan masuk jam 9 gitu, 9-an. Sebetulnya dari rumah keluar rumah tuh udah bisa duha dulu, namanya udah awal duha ya, syuruk. Nah, terus kalau misalkan nggak sempat karena dia naik kereta yang pagi, harus berangkat pagi banget, jadi abis bahkan sholat subuhnya sampai di stasiun, ya udah dia sampai di sana sholat duha. Atau nanti biasanya kalau di kantor itu kan pasti ada coffee break-nya ya. Kalau pas coffee break itu, walaupun coffee break itu biasanya orang yang ngantor itu pasti ya keluar entah untuk ngambil jatah coffee-nya. Biasanya kan kalau di kantor-kantor tertentu tuh free flow coffee lah ya. Free flow coffee. Jadi itu bisa digunakan untuk sholat duha. Jadi kayak sebetulnya untuk orang beriman kayak itu tergantung skala prioritas aja sih. Ya, jadi tidak ada orang yang sibuk. Yang ada adalah tentang skala prioritas. Ya. Jadi balik lagi nih kadang-kadang masih suka ada yang komplain kalau disuruh setoran tuh dia bilang sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Insya Allah semua ibu-ibu yang ada di sini, walaupun ada juga banyak juga yang tidak kerja kantoran, semuanya sibuk. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang mungkin tidak kerja kantoran, tapi dia punya perniagaan. Dia harus ke pasar, harus masak, atau ada juga yang dia punya pekerjaan sampingan lainnya, dan itu semuanya sibuk. Nah, jadi kalau nggak sempat setoran, mungkin skala prioritasnya untuk setoran itu yang di belakangnya. Gitu. Jadi tidak ada orang yang terlalu sibuk. Yang ada adalah skala prioritasnya yang bukan itu. Wadduha, waktu duha itu adalah waktu ketika matahari keluar ya sampai sepenggalahan naik. Wadduha demi waktu duha. Ya, wadduha demi waktu duha. Nah, di ayat kedua Allah bersumpah dengan
Di ayat kedua Allah bersumpah dengan lawan katanya dari duha. Walaili idza saja, walaili idza saja. Walaili idza saja, walaili demi malam apabila sunyi, apabila telah sunyi. Walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ya. Jadi di ayat pertama Allah bersumpah dengan nama duha, di ayat kedua Allah bersumpah dengan malam yang tenang, sunyi, dan gelap gulita. Waktu duha ini juga diartikan sebagai waktu siang hari. Ya, ingat waktu siang, nahar, dengan waktu lail, malam itu ada perbedaan yang signifikan. Ya, dan Allah jadikan malam itu sebagai nikmat. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu bagaikan seperti pakaian. Kenapa seperti pakaian? Ya karena gelap gulita. Orang zaman dulu kalau belum ada listrik, orang kalau telanjang malam-malam tuh gak akan kelihatan, saking gelapnya. Nah, karena malam itu cocok untuk istirahat, untuk tidur. Ya, jadi emang metabolisme kita tuh dirancang untuk malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk bekerja. Nggak bisa dibalik. Kalau dibalik, kelama-kelamaan pasti akan mempengaruhi kerja dari metabolisme kita. Pasti ada yang salah gitu kan. Karena pada waktu malam dari jam 10 sampai jam 11 itu kan ada hormon yang keluar, hormonnya itu adalah hormon yang membantu sel-sel tubuh yang rusak memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita kelewat dari jam tidur itu, baiknya tidur jam 10, jam 11, biasanya pasti ada, apa ya, ada, jadi kayak rasanya tuh tidurnya nggak puas, padahal lumayan tidurnya bisa sampai siang, tapi tetap aja rasanya nggak puas. Dan plus kalau diterusin, itu akan berakibat buruk untuk metabolisme. Ya. Jadi kayak ada orang-orang yang dia tidak bisa mengontrol berat badannya, salah satu disebabkannya adalah karena dia sering begadang. Oke, wadduha walaili idza saja. Nah, di ayat ketiga baru Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka tidak meninggalkanmu, maksudnya Rabbuka Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad wa maqala dan tidak membenci. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Qafnya pendek ya, lamnya yang 2 harokat. Ma wadda'aka tidak meninggalkanmu, Rabbuka Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa maqala dan tidak pula membencimu. Ya, Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu mawadda'aka dan tidak membencimu wa maqala. Ini semacam penegasan dari Allah. Karena kan Rasulullah dibully ya, itu dibully secara psikis ya, secara mental. Mentalnya tergoncang. Allah membencinya, Allah meninggalkannya, tidak ada wahyu lagi. Ya, jadi ayat ketiga pada surat ini merupakan jawaban dari sumpah sebelumnya. Wadduha walaili idza saja. Dua sumpah sebelumnya itu untuk menegaskan, memberi penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW dan tidak pernah pula membenci Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tetap bersamanya. Tetap bersama Rasulullah, tetap membimbing Rasulullah dan tetap meninggikan derajatnya setingkat demi setingkat. Ya, gitu. Jadi ini kayak lagi patah-patahnya tiba-tiba ada yang membuatnya dia comfort, membuat nyaman.
Siapa yang membuat nyaman? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang idealnya adalah kita nih gini, kalau misalkan kita punya masalah, yang patut pertama kali dimintai apa dicurhatin adalah Allah. Ya, Allah. Insya Allah Allah tidak akan membocorkan. Berikutnya adalah ada kalanya memang sebagai makhluk sosial kita butuh untuk sharing, sharing, sharing apa ya cerita gitu untuk melegakan. Carilah teman bicara yang insya Allah dia amanah. Dia tidak akan menceritakan lagi kepada orang lain. Nah, ini mesti punya circle teman yang seperti ini loh. Circle teman yang seperti ini eh, itu tipe yang pas lagi diceritain dia tuh kayak memperhatikan banget, tapi setelah selesai ceritanya tiba-tiba dia lupa, lupa, lupa banget. Terus baru inget lagi cerita yang curhatannya itu kalau ketemu lagi sama yang curhat gitu. Nah, itu keren tuh circle yang seperti itu. Jadi kalau circle yang seperti itu sampai kapanpun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan pertemanan itu, orang itu sampai kapanpun tidak akan pernah membocorkan. Karena dia lupa, lupa. Jadi tipe-tipe yang kayak kalau dicurhatin, dia lupa pokoknya selesai dicurhatin dia lupa. Tapi kalau ketemu sama yang nyurhatin lagi baru ingat ceritanya. Gitu. Masya Allah. Orang-orang seperti itu. Atau ya memang biasanya orang-orang yang amanah, insya Allah kalau orang sudah ngaji harusnya dia lebih amanah ya. Nah, eh, lagi patah-patahnya langsung ditenangkan sama Allah. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu barang sedetik pun. Ya. Dan ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik dan wanita musyrik tadi, wanita Quraisy tadi yang menjatuhkan mental Rasulullah. Allah langsung jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu Muhammad tidak meninggal kamu dan tidak membencimu. Ya. Lalu di ayat 4 kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu dan akhirat khairun, khairun itu lebih baik laka bagimu minal ula daripada awal. Ula itu adalah awal permulaan. Akhirat, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Nah, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ya. Maksudnya ini kayak Allah tuh kayak apa ya namanya? Membesarkan hati Muhammad. Sesedih-sedihnya kamu karena nih Rasulullah kalau disebut siapa manusia yang paling sedih di dunia ini itu aslinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua yang ada di hidup Rasulullah itu diambil sama Allah. Diambil sama Allah. Mulai dari siapa? Dari ayah. Rasulullah tidak pernah melihat ayah kandungnya. Lalu Rasulullah diasuh sama ibunya. Dan Rasulullah tidak sampai lama diasuh sama ibunya. Padahal di awal-awal bayi-bayi gitu Rasulullah diasuh sama Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah ini adalah kalau zaman dahulu di Arab, Jazirah Arab itu punya kebiasaan kaum kafir Quraisy itu menitipkan anaknya yang masih bayi di ibu susuan di desa gitu kan yang desanya itu masih masih apa ya? Masih desa. Jadi diharapkan supaya anak ini tumbuh di daerah yang masih segar udaranya, terus juga kehidupannya juga masih polos dan lain sebagainya. Nah, makanannya juga mungkin beda ya kalau di desa ya. Kayak sini aja kita di kota sama di desa. Yang di desa insya Allah mungkin makanannya lebih sehat ya. Karena mereka kearifan lokal menggunakan semua yang dihasilkan sama alam langsung. Jarang banget makan makanan yang desa beneran ya. Makanan-makanan yang kemasan atau pakai pengawet. Nah, dititipkan terus balikin lagi ke ibunya tapi nggak sampai lama sama ibunya Aminah meninggal diambil juga sama Allah.
lalu diasuh oleh kakek kesayangannya Abdul Muthalib, tapi lagi-lagi tidak sampai lama, kakeknya juga meninggal. Habis itu diasuh lagi sama Abu Thalib. Dan qadarullah Allah juga ambil tuh Abu Thalib. Abu Thalib diambil hampir bersamaan justru dengan istri kesayangannya, Khadijah. Khadijah. Eh, ini yang sering dianggap ini ya. Balik lagi, bunda-bunda, konsep poligami itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kebaikan. Dan ini berlaku apa ya namanya? Berlaku mutlak. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Ya, sampai akhir zaman itu kebenaran. Tapi balik lagi, poligami itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang di sana. Sulit sekali. Justru sebetulnya potensi laki-laki untuk masuk surga itu lebih susah ketika dia poligami. Ya, karena ada banyak hal yang jadi perhitungan nanti. Pertama, poligami itu memang sunnah, sunnah gitu kan. Tapi kan tingkatan dalam hukum Islam itu bermacam-macam. Diawali dari apa? Diawali yang pertama fardu. Fardu aja dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah segala kewajiban bersifat individu. Jadi kalau itu dilakukan, ya memang wajib. Kalau tidak dilakukan, maka dia berdosa. Itu fardu ain. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakilkan oleh sekelompok orang. Jadi kalau sekelompok orang itu sudah melakukan, maka satu kampung itu tidak berdosa. Ya kayak misalkan mengurus jenazah. Kalau tidak ada yang mengurus jenazah di kampung itu, maka semua satu kampung itu dosa. Ya, karena mungkin nggak bisa gitu. Kalau tidak ada yang jago ilmu tajwid di kampung itu, maka satu kampung itu bisa dosa. Ya, itu fardu kifayah. Setelah fardu itu ada sunnah. Sunnah itu pun dibagi menjadi sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, gitu kan. Sunnah yang sangat 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 dianjurkan sama sunnah yang kayak dianjurkan, gitu kan. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Beda sama fardu. Fardu ain. Fardu ain itu kalau dilakukan ya emang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dia dosa. Jadi makanya sebetulnya orang beriman itu ya, orang beriman memang kalau mencari pahala mencarinya sebetulnya di sunnah. Ya, karena kalau fardu itu emang udah wajib. Ya, kalau nggak dilakukan ya dosa gitu. Tapi balik lagi, untuk melakukan sunnah ada wajib-wajibnya ini harus kelar dulu. Fardu ainnya seorang laki-laki apa? Salah satunya adalah dia wajib untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena dia imam. Setidaknya dia jadi imam keluarga. Makanya dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau bacaannya salah, maka artinya juga salah, ya itu disenangi sama jin ya. Ya gimana dia bisa eh, apa ya? Jadi imam untuk keluarga kedua, untuk istri kedua, ketiga, keempat. Kalau istri pertama aja belum becus, dia belum bisa ngaji, anak-anaknya keteteran, nah, ya. Terus bagaimana dia punya keluarga lain? Jadi sebetulnya banyak hal yang membuat laki-laki itu malah jadi masuk neraka. Dan yang dipikirkan lagi adalah kehidupan setelah qadarullah. Qadarullah si suami itu meninggal. Kalau sampai setelah meninggal terjadi perebutan harta warisan antara anak-anak dari istri ke 1, 2, 3, 4, maka nanti yang terjadi, yang dosa adalah si suami. Dosanya makin banyak lah ya. Susah. Jadi makanya eh, poligami yang benar tidak akan menimbulkan polemik. Apalagi setelah meninggalnya. Tidak akan menimbulkan polemik. Poligami yang benar. Jadi sebenarnya susah banget untuk bisa poligami. Rasulullah itu sebetulnya kan pada waktu menikah pertama itu dengan Khadijah itu benar-benar monogami. Ya, Allah belum menganjurkan untuk poligami.
Walaupun saat itu bangsa-bangsa Arab udah biasa banget punya istri dan selir lebih dari 100 puluhan, itu udah biasa banget. Justru poligami yang mensyaratkan maksimal 4 ini adalah solusi dari Allah, bagaimana Allah memuliakan wanita. Dulu tuh wanita tuh nggak ada harganya. Waktu Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul tuh wanita nggak ada harganya. Wanita tuh cuma dijadikan semacam pelampiasan nafsu. Bahkan bayi-bayi wanita, bayi-bayi perempuan itu dibunuhin. Bayang nggak sih? Nah, justru akhirnya Islam ini hadir dengan memberikan solusi boleh poligami tapi maksimal 4. Dengan segala syarat ketentuan yang sangat sulit. Jadi kayak cuman bisa dikerjakan oleh laki-laki yang spek dewa sebetulnya. Karena yang benar-benar dia sudah bisa jadi imam untuk keluarga. Tidak hanya menjadi imam, tapi dia juga bisa menafkahi keluarga. Gitu. Ya, syaratnya itu sulit sekali. Ya. Dan uh, nanti balik lagi, oh Khadijah aja tidak dimadu loh gitu. Khadijah sekelas apa dulu? Bayangkan Rasulullah waktu pertama kali mendapatkan wahyu itu kan Rasulullah kayak bersembunyi dulu kan di Gua Hiro, mengasingkan diri di Gua Hiro, meninggalkan Khadijah dan anak-anaknya. Nah, eh, tiba-tiba setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah yang ketakutan lari setelah berhari-hari tidak tinggal di rumah, lari. Tiba-tiba muncul dalam keadaan tergesa-gesa, ngetok-ngetok pintu, tanpa berbicara apapun, langsung tidur selimutan. Khadijah yang saat itu melihat itu cuma diam aja. Tidak berusaha untuk nanya atau ngomel. Saya yakin kalau perempuan zaman sekarang itu ditinggal suaminya lama, terus ujuk-ujuk datang dalam keadaan tergesa-gesa, ngetok pintu, mungkin nggak bawa duit pula. Pasti akan ngomel kan. Ini dari mana aja loh? Baru baru datang tahu datang datang langsung tidur pula. Nggak ngomong kayak kenapa ya pasti kayak gitu kan kalau perempuan zaman sekarang. Nah, Khadijah tidak. Makanya peran peran Khadijah di awal penyebaran Islam itu sangat besar. Kalau tidak ada sesosok wanita seperti Khadijah yang solehahnya luar biasa, yang melayani laki-lakinya tuh sangat luar biasa. Padahal Khadijah saat itu statusnya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan Rasulullah yang suami, mungkin Islam tidak akan sebesar sekarang. Ya gitu. Jadi kalau misalkan benar tuh kata ini, hmm, jangan apa ya, jangan ngebayangin pengen punya suami sesoleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kan udah soleh, udah romantis. Rasulullah ini adalah sosok laki-laki yang romantis. Udah romantis, terus juga Rasulullah itu bukan orang miskin ya. Semua istri yang dinikahi oleh Rasulullah itu maharnya adalah unta. Apalagi Khadijah itu ratusan unta. Satu unta itu harganya udah 35 juta. Ya. Kalau dikali 100 aja itu udah 3,5 miliar. Jadi Rasulullah itu bukan orang miskin. Cuman Rasulullah yang sederhana. Menyederhanakan keinginan. Jadi walaupun dia kaya, tapi dia butuhnya cuman rumah sekamar itu, ya dia cuman sekamar itu aja. Itu. Jadi Rasulullah ini benar-benar spak yang dia bertanggung jawab dengan keluarga, soleh, baik, ganteng pula. Bahkan konon dikatakan laki-laki paling ganteng di dunia ini uh, Rasulullah. Yusuf itu yang dibilang ganteng banget, ternyata ya masih gantengan Rasulullah katanya, menurut hadis sahih. Itu jadi kayak kita tuh jangan apa ya, ngayal pengen punya suami yang spek dewa seperti Rasulullah, karena kita bukan Khadijah. Ya, lelaki yang sekarang mendampingi bunda-bunda adalah lelaki sempurna yang dijodohkan oleh Allah untuk melengkapi hidup bunda-bunda. Walaupun dengan segenap banyak kekurangannya. Qadarullah ada laki-laki yang mungkin pelit atau dia suka gampang stres, jadi gampang marah-marah.
itu adalah sifat dasar ya. Insya Allah kalau tidak sampai melukai fisik, eh, insya Allah bisa ditolerir ya, asal dia masih bertanggung jawab, asal dia masih kasih nafkah dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan, oh bagaimana kalau suamiku tuh nggak ngasih nafkah karena nggak kerja. Insya Allah, Allah sudah pasangkan dia dengan bunda dengan segala kelebihannya. Mungkin dia yang sekarang mendampingi bunda tidak bisa memberikan nafkah lahir yang besar seperti orang-orang lain atau setidaknya mencukupi. Tapi Allah titipkan rizkinya lewat tangan bunda, lewat perniagaan yang bunda lakukan. Ya sudah, toh dia lelaki yang baik, lelaki yang bisa menjaga, lelaki yang bisa membantu, lelaki yang bisa eh, membuat nyaman kalau kita lagi galau. Udah, nikmati saja. Porsinya orang itu berbeda-beda. Apalagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh ya, balik lagi ke situ tadi kok jadi kemana-mana. Ya Rasulullah ini adalah orang yang paling sedih karena semua yang dimilikinya itu diambil sama Allah. Ya, Khadijah diambil. Terus bahkan eh, banyak hal lah dari hidupnya itu diambil. Termasuk yang terakhir itu yang paling menyedihkan adalah semua anak laki-laki Rasulullah itu diambil sama Allah. Tidak ada yang hidup. Hikmahnya adalah memang eh, Allah Maha tahu ya. Karena kalau garis keturunan laki-laki itu mewarisi DNA yang lebih kuat ya. Jadi sebenarnya eh, dan yang disisakan sama Allah itu cuman garis perempuan. Jadi kalau kita perempuan itu tidak mewarisi DNA gitu. Kalau kita belajar biologi waktu itu ya, jadi yang mewarisi DNA itu adalah laki-laki. Jadi sebetulnya kromosom XX atau XY itu adalah ya ditentukan oleh laki-laki. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan itu sebetulnya lebih ditentukan oleh gen dari bapak loh aslinya ya. Jadi kayak jadi salah banget kalau ada laki-laki yang dia tuh pengen punya anak laki-laki karena sama istri yang ini cuman anaknya perempuan terus dia nikah lagi sama lain, kemungkinan besar tetap aja anaknya perempuan karena mungkin gennya dia lebih besar gitu. Jadi yang menentukan kromosom yang paling menentukan itu adalah kromosom dari laki-laki ya. Makanya kenapa bin itu ke laki-laki bukan ke perempuan. Lalu lalu bagaimana dengan keturunan Rasulullah yang perempuan ini kayak Habib-habib yang sekarang itu dari garis keturunan perempuan, anak perempuannya Rasulullah, Fatimah dan anak-anak eh, anak-anak perempuan Rasulullah lainnya. Gitu. Jadi jadi sebetulnya ya nggak kuat-kuat amat ya kalau garis perempuan itu kan bayangin Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu anak-anaknya Fatimah udah pasti anak-anaknya Fatimah kan Hasan dan Husain itu kan. Itu pasti udah lebih gen dari Ali-nya. Gen dari Ali-nya bukan gen dari Fatimah. Ya. Lebih ke gen Ali-nya daripada gen Fatimahnya. Maksudnya Fatimah kan anaknya Rasulullah. Jadi keturunan-keturunan Hasan Husain ya itu dari darahnya si Ali bin Abi Thalib, bukan darah dari Rasulullah lagi. Makanya kalau Syiah itu kesannya itu Ali bin Abi Thalib tuh lebih apa ya? Lebih tinggi derajatnya dibandingkan Rasulullah. Karena ya dia mungkin menganggap itu juga. Terus sampai Habib-Habib yang sekarang itu sebenarnya masih garis keturunan dari perempuan. Sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Itu pun qadarullahnya Habib-Habib yang keturunan Rasulullah tapi dari jalur perempuan kan, anak-anak perempuan itu aja sudah dikultuskan sedemikian rupa. Sudah dikultuskan sedemikian rupa. Apalagi apalagi kalau keturunan laki-laki dari Rasulullah itu hidup. Waduh, jangan-jangan sudah dijadikan Tuhan untuk berikutnya. Jadi Allah tuh maha tahu. Memang sengaja semua anak laki-lakinya Rasulullah itu dimatikan.
Makanya sampai Rasulullah itu diledek abetar yang terputus keturunannya. Ya, jadi kalau bin nama belakang family name itu ya dari garis laki-laki. Jadi kalau misalkan apa namanya Ali bin Abi Thalib gitu kan, berarti dia bapaknya adalah Abi Thalib. Terus kalau Ali bin Abi Thalib ini punya anak laki-laki Hasan dan Husain, maka anaknya adalah jadi Hasan Hasan bin Abi Thalib, masih nyambung ke Thalib. Terus nyambung. Nah, itu jadi sebetulnya kalau misalkan ada anak perempuan itu nyambungnya bukan ke nasab bapak. Afwan. Kalau ada anak seorang anak perempuan terus punya anak lagi, jadi si cucu itu bukan bersambung ke nasab dari bapak si ibunya, tapi bersambung ke nasab dari bapak dari bapaknya. Jadi dari kakek dari bapaknya gitu. Ya. Dan Allah bilang di sini semua kesedihan Rasulullah yang dirasakan itu kata Allah tenang aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Sungguh semua kesedihan yang Rasulullah alami di dunia ini akan diganti Allah dengan kebahagiaan yang luar biasa nanti di akhirat. Ya. Jadi ini juga buat kita semua. Buat kita semua. Kalau sekarang sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, semua kesedihan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti kebahagiaan kita di surga. Jadi ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan membuat kita tuh mengambil jalan neraka. Jadi kayak kita dizalimi sama orang, terus kita balas si orang itu dengan kezoliman lain gitu. Jangan. Nanti ngerinya kita malah eligible masuk neraka. Terus dia karena zalimnya nggak parah sama kita, justru dia malah nanti eligible untuk masuk surga. Pokoknya sekarang kalau sedih karena apapun, dizolimi separah apapun sama orang, kita ngebayanginnya gini aja, ya Allah, insya Allah bukan surga gitu. Jadi kita sabar aja, sabar terus ikhtiar, pakai ikhtiarnya jalan yang tidak pokoknya cari ikhtiar yang diridhoi Allah, bukan jalan yang dibenci Allah. Oke. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Walasawfa, sungguh kelak, yu'tika itu memberimu, rabbuka, Tuhanmu memberimu, fatardo. Fa itu bisa berarti maka, sehingga, tardo itu dari kata ridho. Ya, kalau tardo artinya kamu yang ridho. Tak, depannya tak. Kayak ta'lamu, kamu yang tahu. Kalau yardo berarti mereka yang ridho, dia yang ridho. Ya, ya'lamu berarti dia yang mengetahui. Ya, gitu. Ya, fatardo agar engkau ridho. Jadi ini Allah kayak menegaskan, tenang aja Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dan walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhan pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau ridho. Ya, sehingga engkau ridho. Terus pokoknya Allah bilang pokoknya tenang aja, semua kesedihan Rasulullah akan diganti dengan kebahagiaan di akhirat. Sama, semua kesedihan kita di dunia ini semua akan diganti nanti sama Allah di jannah. Dan kebahagiaan di jannah itu nggak bisa dibayangkan dengan kebahagiaan di dunia. Ya. Di ayat 6, kata Allah, Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu, nih kayak ngambil, kayak ngeraup.
Yatiman begini, anak yatim. Kenapa begini? Ini seperti mengelus kepala anak kecil, karena yatim itu artinya adalah yang tidak punya bapak pada waktu dia usianya belum balik. Fa'awa, lalu dia melindungimu. Nah, di sini Allah bilang bahwa bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Bukankah menjadi Allah yang mengambil ayah kandung dari Rasulullah, kemudian Allah siapkan pengganti, wali-wali pengganti setelahnya. Ya, ya Rasulullah yatim, tapi Allah telah siapkan, bahkan abis itu Rasulullah yatim piatu kan, tapi Allah telah siapkan kakeknya Abdul Muthalib. Terus Allah telah siapkan Abu Thalib. Abu Thalib tiada, Allah siapkan Abu Bakar. Gitu kan. Jadi semua Allah siapkan orang-orang yang selalu sayang sama dia. Makanya nih ya, kita itu jangan terlalu berharap orang yang di dekat kita itu akan cinta selamanya ke kita. Jangan. Yang ada kita bakalan sedih dan makan hati. Kita akan sedih dan makan hati. Jadi kadang-kadang kan untuk mereka-mereka yang LDR, oh ini saya jadi lucu nih sama sama ini karena terinspirasi sama orang orang kandang ya, orang kandang kemarin tuh ya mungkin dia sedang jatuh cinta gitu kan. Tiba-tiba mereka LDR ceritanya. Terus setiap saat diteleponin terus karena mereka pengen biar LDR kita komunikasi selalu terjalin ya. Sampai ya namanya kerja kan pasti ada sibuk kan, nggak sempat pegang handphone dan lain sebagainya. Pas nggak sempat pegang handphone, diteleponin berkali-kali sampai banyak. Terus akhirnya nerima telepon dan orang yang di sana tuh marah. Oh berarti kamu nggak cinta ya sama aku kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah ini sering terjadi juga sama ibu-ibu nih yang kebetulan komunikasi sama suaminya, suaminya lagi di kantor, padahal cuma di kantor doang, nggak langsung bales. Nanti dia bisa langsung baper, ih gitu, gitu aja kok nggak dibales. Nah itu salah tuh. Jadi kita tuh pokoknya eh, lillahi ta'ala aja ya. Biar Allah yang jaga. Jadi kita tuh jangan berharap banyak sama suami kita. Jangan berharap dia setia 100%, jangan berharap dia akan cinta selamanya sama kita, enggak. Justru kita gantungkan harap kita ke Allah. Allah gini, ya Allah, jagalah suamiku. Jagalah suamiku, jagalah cintanya, jagalah hatinya, gitu kan. Engkau lebih tahu yang terbaik buat hamba. Jadi seandainya semua sedunia ini meninggalkan hamba, pastikan engkau tidak meninggalkan hamba. Jadi kalau misalkan kita bergantungnya ke Allah, Allah tuh pasti kayak nggak tega gitu ninggalin kita sendirian. Kalau qadarullah kita ditinggalkan sama orang yang sangat kita cintai, entah keluarga ataupun pasangan, Allah akan berikan orang-orang di sekitar yang mencintai kita. Jadi mungkin kita tidak di gelas cinta kita tidak dipenuhi oleh keluarga ya karena mungkin meninggal atau mungkin tidak dipenuhi oleh pasangan karena qadarullah karena perceraian atau apa, tapi Allah siapkan orang-orang di sekitarnya yang siap mendengar cerita kita. Allah siapkan malaikat-malaikat tanpa sayap di sekitar kita. Pokoknya kalau mau bergantung, gantungkan harap saja kepada Allah. Ya, gantungkan harap kepada Allah karena cuma Allah yang tidak akan mengecewakan kita. Itu ya. Pokoknya kalau kita gantungkan harap ke orang lain pasti ada aja yang bikin kecewa. Sama sahabat sekalipun itu bisa bikin kita kecewa. Gitu. Oke. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu seorang yatim, lalu dia melindungimu. Terakhir, ayat 7, sudah cuma 11 ayat ya, tapi kita ini bagi dua lah. Wa wajadaka dhallan fahada.
Wa wajadaka dan dia mendapatimu. Ini kayak meraup ya, meraup. Dolan itu artinya sesat. Fahada lalu dia memberi petunjuk. Jadi Allah menemukan Rasulullah ini dalam keadaan kebingungan. Bagaimana tidak, Rasulullah ini dibesarkan di lingkungan yang musyrik, tidak mengenal tauhid sama sekali, ya. Tapi Rasulullah sudah ditakdirkan ya jadi Rasul, ya. Makanya dari kecil dia tuh udah jadi al-amin banget, udah baik banget, hatinya tuh bersih. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal tauhid, Rasulullah tuh kayak bimbang, galau. Ini kayaknya ada something wrong ya. Kayaknya aku kok nggak srek ya menyembah berhala. Tapi Rasulullah nggak bisa menjawab. Kenapa dia tidak menyembah berhala, padahal keluarganya menyembah berhala. Dan di tengah kebingungan makin galau ketika usia 40 tahun. Makanya Allah beri petunjuk lewat wahyu. Jadi hidayah itu bisa didapat di mana saja. Walaupun kita berada di lingkungan yang tidak kondusif untuk hidayah, bisa saja Allah mudahkan untuk kita menangkap hidayah. Gitu. Ya, contohnya Rasulullah tinggal dibesarkan di keluarga yang tidak mengenal tauhid sama sekali. Tapi Rasulullah mencari kebenarannya sendiri, dibantu sama Allah. Jadi kita kalau bingung, nanyanya ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan tanya ke orang yang nggak tahu arah. Oke, sampai 7 ya. Sebentar, saya coba share screen. Aduh. Wadduha itu alif lam syamsiyah. Dotnya ini tasjid ya. Jadi dot itu agak dia beda sama dal. Duha, duha gitu. Ha-nya tipis, tenggorokan tengah. Wadduha dibaca panjang aja 2 harokat. Walaili idza saja, walaili demi malam, idza apabila saja, apabila sepi, telah sepi. Walaili idza saja, walaili idza saja, walaili idza saja, walaili demi malam apabila saja, telah sepi. Ya. Walaili idza saja. Ini alif lamnya masuk samsiah apa Maria? Ini ternyata masuk samsiah ya. Karena sebetulnya alif lamnya udah lembur. Ya. Idza saja. Idza saja dalnya sama jimnya dipanjangin 2 harokat. Ma wadda'aka rabb afwan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidaklah wadda'aka itu meninggalkan, rabbuka Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu Muhammad, wa ma qala dan tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu Muhammad tidak meninggal kamu dan tidak membencimu. Nah ini gampang. Sama-sama matobe'i aja. Ma di depan, wa ma qala qaf semalam di belakang. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 4-nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu dan akhirat khairu lebih baik laka bagimu minal ula daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Berikutnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Fatardo itu ridho. Ridho itu bisa berarti juga puas. Jadi kita kalau ridho sama sesuatu kan senang gitu kan. Wala saufa dan kelak yu'tika rabbuka, Tuhanmu memberikanmu fatardo sehingga kamu menjadi ridho, sehingga kamu menjadi puas. Saufa, saunya itu sifat li, ti-nya, to-nya tabi'i, 2 harokat. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Fatardah senang. Oke. 6-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam bukankah yajidka, dia menemukanmu yatiman sebagai yatim, fa'awa, lalu kemudian melindunginya. Ya. Di Allah menemukan Rasulullah. Emang Allah juga yang menjadikan, menakdirkan Rasulullah sebagai yatim piatu di usia yang sangat muda. Tapi Allah juga siapkan wali-wali yang membuat Rasulullah itu nyaman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yajidka dalnya, yajidka dalnya itu adalah kolkolah. Ih kok lebur sih, maksudnya pantul. Yajidka itu dalnya pantul. Yatimah taknya 2 harokat. Mangnya tanwin ketemu fa itu ikfa. Agak ditahan. Yatimah fa'awa. Oke, berikutnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dan dia menemukanmu dolan itu sesat, fahada lalu memberikan petunjuk. Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan bingung, sebingung-bingungnya, lalu Allah memberikan petunjuk. Dolang itu panjangin 6 harokat. Dotnya dipanjangin dulu, baru ketemu lam. Ya, huruf berharokat alis bertemu dengan huruf tasjid dalam satu kata. Fahada, dalnya panjangin. Dolang, fahada, tanwin ketemu fa itu ikfa. Wa wajadaka dolang fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Kita ulang. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wadduha demi waktu duha, wallaili idza saja demi malam apabila telah sunyi atau sepi, mawadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, wa maqala dan membencimu, walal akhiratu dan akhirat, khairu lebih baik laka bagimu minal ula daripada dunia, wala saufa yu'tika dan kelak dia memberimu, dan kelak Allah akan, Tuhanmu akan memberikanmu fatardo sehingga kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia menemukanmu dalam keadaan yatim, fa'awa lalu melindungi, wa wajadaka dhallan fahada dan dia menemukanmu
dalam keadaan tersesat lalu memberikan petunjuk. Tuh. Oke, Kak Bunda, apakah ada pertanyaan, Bunda? Yes. Assalamualaikum Ustazah. Oh, Ya. iya, saya mau tanya kalau misalnya waktu terbaik sholat duha, saya pernah dikasih tahu kalau sebaiknya tuh di jam yang sibuk. Jadi kayak jam 10, setengah 11 itu benar nggak ya, Ustazah? Maksudnya lebih baik di jam-jam yang udah mendekati akhir atau malah di awal-awal? Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya kapan sih waktu duha yang paling utama? Eh, ada juga emang saya juga mendengar bahwa eh apa namanya pada waktu sibuk gitu, pada waktu jam sibuk. Tapi sebetulnya yang paling utama tuh jam berapa? Nah, jadi kan balik lagi nih ya, kalau dari jam 6 sampai jam 12 itu setidaknya kan ada separuh dari jam 6 sampai jam 12 itu berarti ada 3 jam ya. Jadi 3 jam setelah matahari terbit itu mayoritas ulama itu menyebutkan itu adalah paling bagus kalau mau sholat duha. Jadi dari misalkan hitungannya dari jam 6 sampai jam 12, itu ada 6 jam, 6 jam dibagi 2 itu 3 jam berarti sekitar jam 9. 9 sampai jam 10. Jadi ininya gini sih. Sama, pengorbanan paling besar pasti akan mendapatkan ganjaran paling besar. Itu kan jam 9 itu kan lagi sibuk-sibuknya. Nah, pas lagi sibuk-sibuknya kalau masih ingat sama Allah, Allah akan berikan balasan yang lebih besar gitu. Tapi bukan berarti eh, cuman jam segitu aja yang diterima sama Allah. Enggak, waktu duha itu kan panjang. Ini untuk mengakomodasi semua orang yang sibuk pada waktu duha itu dari jam 6 sampai jam 12 itu biar semuanya bisa duha. Tapi semakin dia berkorban, maka Allah akan berikan balasan yang lebih banyak. Sama seperti ini kan. Jadi kalau kita kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Kalau kita mendekati Allah dengan berlari, Allah akan mendekati kita dengan terbang. Jadi Allah tuh kayak nggak mau kalah gitu, akan berkali-kali lipatnya balasnya. Gitu. Oke, kalau Rasulullah waktu itu beri apa namanya? Beri perumpamaannya adalah waktu yang paling utama untuk sholat duha itu udah kerasa mataharinya. Udah kerasa mataharinya. Jadi kerasa mataharinya berarti ya sekitar jam 9 kan udah mulai kerasa anget kan. Dan itu pun saat yang tepat apa matahari pagi jam segitu kan yang paling bagus juga. Kira-kira seperti itulah gitu. Terus kalau misalnya punya banyak waktu, sholatin aja semuanya, terutama kalau pas lagi di tanah suci kan. Jadi pas waktu syuruk, sholat 2 rakaat. Pas waktu duha, duha yang pertengahan itu dari jam 9 itu sholat sholat 8 rakaat kayak gitu. Mumpung di tanah suci. Ya di sini pun juga bisa. Pokoknya ini gini. Kita tuh kalau ngebaik-baikin Allah, pokoknya tuh kita itu di dunia itu kayak berusaha untuk merayu Allah deh supaya Allah tuh ridho sama kita dengan segala macam amalan yang kita lakukan gitu. Oke Bun, ada pertanyaan lagi kah? Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Di chat Ustazah, Eh, makasih. saya kok nggak baca. Oh iya, yeah, sorry sorry. Chat.
Yes. Jadi kalau sunnah duha, duha itu di ayat pertama bacanya Syam. Ayat keduanya duha. Ya. Ibadah apa saja yang bisa kita ajak anak-anak di bulan Zulhijjah ini? Oh ya, sefakilah ya. Ya, waktu ibadahnya Zulhijjah ini ada termasuk bulan yang spesial banget kan di eh, jadi amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakan juga sama seperti waktu Ramadan ya, tapi tentu saja punya derajat yang berbeda dengan Ramadan. Tapi makanya sampai ini loh, sampai eh umroh di bulan Ramadan itu nilainya bahkan setara seperti haji gitu kan. Jadi karena emang spesial banget gitu kan. Nah, ibadah apa yang bisa kita ajak di anak-anak di bulan Zulhijjah? Ya salah satunya adalah ya banyak beramal. Terus nanti pas menjelang Idul Adha, menjelang Idul Adha itu kan ada puasa ya, puasa Arafah gitu kan. Nah, kalau bisa ikut puasa Arafah, kan, ikut puasa Arafah. Jadi sunahnya kan memang pas waktu beda-beda kalau pas waktu Ramadan, Ramadan kan emang kita udah puasa gitu kan. Jadi pas sholat idnya kita pas mau berangkat harus sudah isi perut dulu entah itu makan atau minum biar untuk membedakan bahwa hari itu tidak puasa. Bedanya kalau pas waktu Dzulhijjah, pas waktu kita tanggal 10 itu kita sholat Idul Adha, itu justru kita sunahnya nggak makan dulu gitu. Nah, terus amalan-amalannya ya lebih banyak aja berbuat kebaikan lah. Ya, eh, termasuk salah satu gongnya kan emang yang terakhir kalau mampu itu adalah kurban. Tuh kan, ini kan seperti yang disyariatkan oleh Ibrahim ya. Jadi kalau kurban itu semampu apa sih kita kurban? Nah ini takaran mampu itu nih lihat-lihat dulu nih. Jadi kayak misalkan eh, waktu Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih untuk menyembelih Ismail itu kan bukan berarti Ibrahim punya anak lain. Ya makanya adalah kadang kalau maksudnya kalau dianggap mampu itu adalah punya lebihan uang, berarti seperti Ibrahim gitu. Ibrahim itu kan anak pertamanya itu Ismail, bayangin. Ismail masih kecil, anak yang dinanti-nantikan dengan Hajar, istrinya yang namanya Hajar. Kalau sebelumnya kan nikahnya sama Sarah gitu kan. Sama sama Sarah dan sama Sarah kebetulan belum punya anak gitu kan. Dulu yang duluan punya anak tuh justru sama Hajar. Jadi ini kayak anak kesayangan banget. Jadi kayak nggak ada anak lain yang bisa dikorbankan kan. Makanya galaunya minta ampun ketika Allah menyuruh untuk menyembelih anak kesayangannya. Tujuannya sebenarnya hikmahnya terus dan akhirnya qadarullah dia eh ya yain karena itu yakin bahwa itu adalah perintah Allah, semua sama-sama ridho, bahkan Ismail kecil pun ya kalau itu emang perintah Allah sembelih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa ayah gitu kan. Dan qadarullah Allah tuh cuma ngeliat ke apa namanya ke hatinya gitu, hatinya itu ikhlas nggak sih disuruh Allah sami'na wa ta'na nggak sih disuruh Allah untuk itu kan mengorbankan anaknya. Dan ternyata ikhlas dan Allah ganti dengan domba, domba gibas, domba atau ada yang menyebutkan itu adalah domba ya, ada yang menyebutkan itu gibas. Gibas itu eh ya kambing, mungkin kambing Arab itu memang beda ya sama kambing di Indonesia itu akhirnya diganti dengan itu. Jadi bukan berarti makanya ini mampu itu seperti apa sih, mampu itu bukan berarti dia punya lebihan banyak uang gitu kan. Yang disebut berkurban sacrifice, sacrifice itu kayak aku berkurban dengan uang seada, ya aku cuman punya segini ya bisa gitu kan. Jadi kayak yang disebut mampu apalagi kalau kita sering budget pengeluaran kita sebulan untuk kongko aja udah sampai jutaan gitu kan. Masa
untuk berkurban aja nggak mampu. Nah, amalan-amalannya tadi, pokoknya segala amalan baik yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah itu insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, kalau untuk yang mau berkurban, maka dari awal Zulhijjah ini udah nggak boleh potong rambut dan potong kuku ya. Jadi nanti baru potong rambut dan potong kuku kalau setelah kurbannya dilaksanakan. Itu ya. Terus nanti termasuk puasa Arafah. Itu ada hadis ada hadisnya kayak ya. Hadis Bukhari. Tidak ada seorang hamba pun melakukan puasa 1 hari di jalan Allah kecuali dengan puasa hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, ini disebut adalah puasa Arafah. Nah, terus banyakin zikir. Banyakin zikir itu termasuk amalan di bulan Zulhijjah. Gitu. Oke. Oke, dan insya Allah mungkin kita nanti suatu hari nanti berkesempatan untuk ibadah di Padang Arafah. Oke, ada pertanyaan lagi kah, Bunda? Terus ada juga ulama-ulama dulu tuh bulan Zulhijjah tuh udah mirip kayak Ramadan aja. Dia tuh kayak banyakin tadarus Al-Quran juga. Jadi kayak main hatamin Quran juga. Memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Oke, Masya Allah. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda sekalian? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sehat ya. Ustazah, izin keluar. Ya.